Pernah dengar blasting sebelumnya? Belum? Oke, tonton video berikut ini. Jangan di-skip. Apakah blasting itu? Blasting merupakan usaha memperkecil ukuran batu secara relatif cepat sehingga lebih mudah digali dan diangkut. Spillway sebagai salah satu bangunan pelengkap bendungan memiliki peran untuk menjaga muka air bendungan dan melepaskan kelebihan air atau air banjir yang tidak dapat ditampung oleh bendungan. Batuan keras perlu diperkecil atau dipecah terlebih dahulu menjadi berukuran kurang lebih 20 cm sebelum akhirnya dapat digali dan diangkut. Pembangunan spillway Bendungan Tugu oleh PT Nindya Karya berlangsung bersamaan dengan pembangunan main dam oleh PT Wijaya Karya. Lokasi pekerjaan blasting spillway tepat berada di lereng atas lokasi pekerjaan main dam agar tidak menghambat konstruksi main dam di mana area kerjanya berada pada radius 300 meter bebas dari pekerja dari titik blasting. Blasting dijadwalkan dilakukan pada jam istirahat pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Pencegahan terjadinya kecelakaan kerja juga dilakukan dengan membangun pagar-pagar pengaman dan safety deck agar lontaran batu tidak jatuh ke area main dam. Gudang handak merupakan sebuah ruangan khusus yang dipergunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan pendukung lainnya. Setiap gudang handak harus dilengkapi dengan termometer yang ditempatkan di ruang penimbunan, tanda dilarang merokok, apar, atau alat pemadam api dan penangkal petir. Gudang handak juga harus diberikan tanggul sekeliling dan pagar pengaman yang memiliki kunci pengaman. Sosialisasi merupakan prosedur wajib yang dilakukan sebelum kegiatan blasting resmi dilakukan, mengingat lokasi dekat dengan pemukiman warga. Sosialisasi sendiri dihadiri oleh PT Nindya Karya selaku kontraktor pelaksana, serta PT Dahana selaku subkon blasting. Selain itu, pihak berwajib serta masyarakat sekitar area proyek spillway. Dalam sosialisasi ini, dijelaskan mengenai lokasi blasting yang akan dilaksanakan, kemudian radius bahaya dari blasting dan juga dampak getaran serta suara yang dihasilkan oleh aktivitas ini. Selain edukatif, kegiatan ini juga dapat menambah wawasan masyarakat setempat agar mengerti mengenai blasting dan hal-hal apa saja yang mencakup blasting itu sendiri. Alur perizinan blasting. Alur perizinan blasting memiliki 4 tahapan, yaitu: pertama, gudang handak; kedua, izin P3 atau bahan; ketiga, izin P2 atau penggunaan; keempat, izin campur. Dimulai dari izin gudang handak. Perusahaan terkait mengajukan permohonan ke Polres untuk mendirikan gudang handak, di mana outputnya adalah BAP atau Berita Acara Pemeriksaan disertai Rekom Polres. Rekom Polres ini adalah produk dari pengajuan. Setelah dari Polres, kemudian mengajukan izin permohonan ke Polda yang disertai BAP dan Rekom Polres. Lalu outputnya berupa surat Rekom Polda. Kemudian dari Polda mengajukan izin permohonan ke Mabes yang disertai berkas BAP, Rekom Polres, dan Rekom Polda yang nantinya menghasilkan output berupa surat izin gudang. Setelah itu, gudang handak dapat dibangun. Yang kedua, izin P3 atau bahan. P3 adalah pemilikan, penguasaan, dan penyimpanan. Perusahaan terkait mengajukan permohonan ke Polres untuk izin bahan peledak, di mana outputnya adalah BAP dan disertai Rekom Polres. Rekom Polres ini adalah produk dari pengajuan. Setelah dari Polres, kemudian mengajukan izin permohonan ke Polda yang disertai BAP dan Rekom Polres, lalu outputnya berupa surat Rekom Polda. Kemudian dari Polda mengajukan izin permohonan ke Mabes yang disertai berkas BAP, Rekom Polres, Rekom Polda, dan surat izin gudang. Setelah itu, Mabes mengeluarkan surat izin P3. Yang ketiga, izin P2 atau penggunaan. P2 adalah pembelian dan penggunaan. Perusahaan terkait mengajukan permohonan ke Polres untuk izin bahan peledak
di mana outputnya adalah BAP dan disertai Rekom Polres. Rekom Polres ini adalah produk dari pengajuan. Setelah dari Polres, kemudian mengajukan izin permohonan ke Polda yang disertai BAP dan Rekom Polres. Lalu, outputnya berupa surat Rekom Polda. Kemudian dari Polda mengajukan izin permohonan ke Mabes yang disertai berkas BAP, Rekom Polres, Rekom Polda, surat izin gudang, dan surat izin P3. Setelah itu, Mabes mengeluarkan surat izin P2. Yang keempat, surat izin campur. Perusahaan terkait mengajukan permohonan ke Polres untuk izin bahan, di mana outputnya adalah BAP dan disertai Rekom Polres. Rekom Polres ini adalah produk dari pengajuan. Setelah dari Polres, kemudian mengajukan izin permohonan ke Polda yang disertai BAP dan Rekom Polres. Lalu, outputnya berupa surat izin campur. Setelah semua surat izin telah disetujui dari masing-masing lembaga kepolisian terkait, maka pekerjaan blasting sudah dapat dilakukan. Untuk estimasi perizinan Polres membutuhkan waktu 2 minggu, lalu Polda membutuhkan waktu 2 minggu, dan Mabes membutuhkan waktu 1 bulan. Jadi total keseluruhan estimasi perizinan adalah 2 bulan. Induksi. Sebelum memulai kegiatan blasting, tim K3 dan Subkon melakukan induksi atau briefing mengenai potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan blasting. Selain itu, dalam induksi juga dijelaskan mengenai lokasi mana yang akan diblasting dan jarak aman untuk alat dan pekerja. Kemudian, tim juga menghimbau untuk mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat sekitar jika akan dilakukan pekerjaan blasting. Hal ini wajib mengingat area dekat dengan pemukiman warga. Kegiatan blasting meliputi drilling, charging, dan peledakan. Jika arahan telah disampaikan dan dimengerti oleh seluruh tim yang terlibat, maka kegiatan blasting siap dilaksanakan. Drilling bertujuan untuk membuat lubang dengan kedalaman yang ditentukan tempat di mana bahan peledak ditanam untuk diblasting. Namun sebelum dilakukan drilling, tahapan pertama yang dilakukan yaitu stake out. Stake out merupakan proses di mana patok-patok batas area dipasang untuk menandai lokasi rencana lubang dan menuliskan elevasi existing dan elevasi target. Setelah proses stake out selesai atau proses penandaan setiap lubang, tahapan selanjutnya adalah drilling. Titik-titik yang sudah ditandai kemudian dibor dengan kedalaman maksimum sedalam 6 meter. Di area lokasi blasting terdapat batuan dan tanah dengan lokasi yang berbeda-beda sehingga tak jarang menjadikan sedikit kendala. Batuan boulder merupakan salah satu material yang harus diblasting untuk mengurangi volumenya dikarenakan di area ini boulder memiliki ukuran yang besar dan membutuhkan waktu yang lumayan lama jika dihancurkan dengan breaker. Setelah proses drilling selesai dengan ketentuan beberapa titik bor mulai dari boulder atau lapisan tanah, tahapan selanjutnya adalah charging handak. Charging handak. Proses charging handak dimulai dari gudang handak sebagai tempat penyimpanan bahan peledak. Mobilisasi truk MMT Dahana Dabex menuju lokasi titik blasting untuk charging handak. Persiapan bahan peledak. Bahan peledak yang digunakan adalah jenis ANFO dan emulsion.
Contoh peledakan menggunakan bahan jenis ANFO. Contoh peledakan menggunakan bahan jenis emulsion. Tahukah kalian ANFO versus emulsion? ANFO versus emulsion. Pertama, VOD ANFO lebih kecil dibanding emulsion. VOD atau Velocity of Detonation untuk menunjukkan kecepatan bahan terdetonasi atau acuan untuk penentuan bahan peledak lemah dan bahan peledak kuat. 2. Energi ANFO lebih kecil dari emulsion sehingga hasil fragmentasi cenderung lebih besar dibanding hasil dengan emulsion. 3. Strength ANFO lebih besar dari emulsion sehingga kemungkinan flying rock dan getaran lebih besar. 4. Produktivitas ANFO lebih kecil dari emulsion. 5. Waktu pengerjaan di lubang basah ANFO lebih lama dibanding emulsion. Bahan peledak kemudian dimasukkan ke dalam lubang yang sudah dibor sebelumnya dengan 3/4 kedalaman lubang. Selain pengisian bahan peledak pada tanah, bahan peledak juga dimasukkan pada bebatuan besar atau boulder untuk memecah batuan tersebut supaya mudah dalam proses hauling. Namun, penggunaan bahan peledak pada bebatuan besar akan menimbulkan suara ledakan yang lebih keras daripada ledakan di tanah. Selain area STA0, area tanah yang diblasting adalah bagian area pekerjaan kolam olak yang lokasinya di STA 520 sampai dengan STA 580 dekat dengan saluran pelepas. Peledakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kami tujukan kepada seluruh warga Linggis dan sekitarnya. Hari ini jam 12 akan dilaksanakan blasting atau pengepungan. Pak Atep, Assalamualaikum Pak Atep. Masuk Pomo. Ya, detonator titik BM di mana Pak? Di kontainer aja Pak. Oke. Masuk. Tahan truknya yo, wis tarik benang, tarik kabel sampai kontainer jadi truk nggak bisa lewat ke bawah. Oke, menuju sirine kedua. Pak Munib, TM tahan di situ dulu Pak Munib. Di Stoktel Liga. Ya Pak. Sirine kedua dibunyikan mulai dari sekarang selama 5 menit. Beberapa area, mulai dari Pengobo, Pak Toto, monggo dilaporkan situasi kondisi. Untuk Pengobo sudah siap Pak. Pacar siap. Oke, sirine ketiga menuju ledakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi dan kondisi dinyatakan kondusif. Peledakan siang hari ini waktu dan tempat kami persilakan Pak Atep Dana. Di kopi Pomo, udah aman semua, sudah mulai untuk dengan Pomo. Oke, semuanya Pomo ya udah aman ya. Lanjutkan Pak Atep, peledakan siang hari ini lanjut. Oke, hitungan 5 menurut kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 5 4 3
Kompilasi blasting pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Pamo, izin pengecekan. Sekali ada lanjut pengecekan. Siaga 1 semuanya area. Siaga 1 dulu, jalan-jalan diblokir dulu, jangan dibuka dulu. Setelah blasting, wajib dilakukan pengecekan guna mencegah ada kabel yang terputus dan bahan peledak yang belum meledak. Mohon monitor. Monggo dilaporkan situasi dan kondisi area masing-masing, Pak. Dimulai dari Pengombo. Pengombo, suara aman. Getaran juga dijaga. Kopi, lanjut Pak Sud dan Pak Mulid. Aman. Mobil bergoyang. Pacar, suara aman. Getaran terasa. Pak Basuki, pos mobil gimana? Aman. Kepingin getaran ada, tapi masih aman. Pamo. Alhamdulillah, terima kasih kerja samanya.